Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Pemirsa, program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda, tentunya program ini akan membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan pada malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai membangun komunikasi dengan anak autis dalam rangka Hari Autis Sedunia. Dan tentunya sudah bersama kita telah hadir Dr. Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Aduh cantik sekali dokter kita ini, sepertinya halus sekali suaranya ya. Baik dokter, pada malam hari ini kita akan membahas membangun komunikasi dengan anak autis ya dokter ya. Ini panggilannya dokter Lia. Dokter Lia. Baik dokter, sedikit untuk berbicara tentang katakan anak autis ya dokter ya. Yang dimaksud dengan menyandang autis itu apa dokter? Boleh dijelaskan? Ya, jadi sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang membangun komunikasi dengan anak autis, kita terlebih dahulu tahu anak autis itu apa ya. Jadi memang menurut perkembangannya udah lama ya definisinya sebenarnya. Jadi anak autis ini termasuk, kalau menurut kita ada anak yang spesial, di mana dengan anak yang dengan gangguan sebenarnya kalau sekarang itu sebetulnya autis spectrum disorder, jadi banyak gejala yang ditimbulkan. Jadi salah satu kelainan dari perkembangan otak, neurodevelopmental ya, jadi perkembangan dari sistem saraf pusat atau otak, dimana dicirikan dengan anak ini mereka sulit untuk melakukan interaksi atau berkomunikasi sosial, kemudian lagi adanya suatu gerakan atau perilaku yang rigid atau repetitif yang merupakan ciri-ciri dari mereka ya. Jadi dulu dicirikan dengan 3 ciri utama tersebut. Jadi memang salah satu kelainan yang disebabkan gangguan pada perkembangan sistem saraf pusat atau pada otaknya. Oke, baik. Jadi memang kita lebih sering menyebutnya adalah anak spesial ya dokter ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Anak spesial, jadi memang kelainan dari perkembangan otaknya sendiri ya ini dokter ya. Memang kurangnya ada komunikasi ataupun kurang gerakan dari si penyandang ini ya. Iya, jadi ada gangguan komunikasi, berinteraksi dengan sosial. Kemudian lagi ada perilaku ciri khas tertentu yang berulang yang terbatas pada mereka. Jadi kalau kita melihatnya seperti dicirikan atau lebih banyak dikeluhkan dengan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Sulit komunikasi dengan orang lain ya dokter. Nah kalau untuk ciri-ciri ini dokternya, untuk kita lebih mengenali lagi untuk dari ciri-ciri anak autis ini sendiri itu sejak dini khususnya, itu seperti apa dok? Jadi karena dari definisinya tadi ya, gangguan neurodevelopmental, sebenarnya ini bisa terdeteksi dari sejak awal perkembangan ya. Dimana kalau kalau dari awal perkembangan dari sejak bayi itu kan, misalnya kalau bayi itu kan dari usia 0 sampai berapa bulan kan ada cara dia berkomunikasi dengan cara misalnya kalau kita bermain dengan bayi kayak ciluk atau apa, dia akan memberikan reaksi balik berupa ketawa atau apa, adanya kontak mata dengan orang tua. Kemudian lagi misalnya dia berkomunikasi dengan cara usia 6-7 bulan dia berkomunikasi dengan cara babbling, misalnya mama atau papa. Kemudian lagi usia sekitar 1 tahun atau sampai 18 bulan ada kata-kata yang diucapkan. Nah, pada anak autis itu bisa terdeteksi dari sejak awal perkembangannya ya. Mungkin pada awalnya itu dia tidak ada kontak mata sama sekali atau minim sekali sama orang tua atau orang terdekatnya ya. Kemudian lagi belum ada kata-kata yang keluar. Jadi di sini memang kita butuhkan screening awal atau deteksi dini yang dari orang tua itu sendiri yang nanti biasanya mengeluhkan kenapa anaknya itu belum bisa bicara, belum ada kata-kata yang diucapkan gitu. Tapi sebenarnya ini bisa di screening dari sejak awal kelahiran. Oke. Kalau untuk lebih mengetahui lagi usia dari pada saat kita mengetahui ciri-ciri itu sendiri, itu di usia berapa dok? Sebenarnya seperti disebutkan tadi ya, dari awal perkembangan itu sudah bisa dilihat
Jadi kalau misalnya pada awal-awal bulan pertama kelahiran itu dia sudah ada cooing, suara-suara gitu ya. Nah pada anak autis mungkin tidak. Kemudian pada usia 2 bulan atau lebih, kemudian ada kontak mata dari anak tersebut. Pada bayi yang tipikal, kita sebutnya tipikal anak normal ya. Nah pada mereka itu tidak ada kontak mata, sudah kontak mata. Kemudian lagi ada kata-kata yang misalnya kalau kita main tadi kayak bilang cilik usia-usia yang 6 bulan, 7 bulan gitu kita, dia tidak ada respon balik dari mereka seperti itu. Jadi perkembangannya itu berbeda dari anak-anak tipikal atau anak normal biasanya. Oke, baik. Berarti memang dari awal perkembangan si anak ini sendiri kita sudah bisa mengetahui bagaimana respon dari si anak ya, dokter. Sudah mencirikan apakah anak ini memiliki gejala autis tersebut. Ya. Baik, dokter, kalau untuk autis ini sendiri apakah ada tingkatannya, dokter, atau mungkin ada beberapa jenis yang bisa dikatakan? Jadi memang kalau tingkatannya itu dahulu dibedakan menjadi, kalau kita ngomong ada kelas 1, 2, 3 atau ringan, sedang, dan berat ya. Itu tuh sebenarnya lebih kepada bagaimana dia berinteraksi sosial. Jadi kalau yang sebenarnya ini tidak bisa dikotak-kotakin juga ya sebenarnya, karena kalau secara ini kita bisa mengatakan bahwa kalau yang ringan mungkin dia hanya terbatas pada cara berinteraksi sosial. Jadi dia sulit, kita perlu bantuan minimal dia untuk berinteraksi sosial. Nah, sedangkan yang sedang kemudian yang ringan itu pun dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu sangat minim butuh bantuan. Sedangkan kalau yang sedang itu mereka biasanya itu interaksi sosialnya itu hanya terbatas pada keluarga inti saja. Karena keluarga inti, tidak pada masyarakat di luar ya. Kemudian lagi dia juga membutuhkan bantuan yang lebih, yang substansial lebih. Dan kalau yang ketiga itu mungkin dengan keluarga terdekat saja sudah sulit dan membutuhkan bantuan-bantuan yang lebih banyak lagi. Oke, baik dokter. Ini kalau misalnya yang harus dilakukan oleh orang tua sendiri nih dokter ya, apabila anak sudah terdiagnosa autis, ini bagaimana dokter? Apa yang harus orang tua lakukan? Jadi ini memang orang tua sebagai kita screen utama ya sebenarnya. Kalau lebih baik memang lebih cepat untuk ditata laksana, dan tidak lupa bahwa sebenarnya kita tidak hanya menyerahkan saja kepada ahli kesehatan atau tim medis ya. Ada ahli kesehatan juga sebenarnya banyak sekali timnya, tidak hanya terlibat juga dari dokter anak, dokter psikiatri, kemudian atau juga psikolog, kemudian juga dokter rehab medis ya. Dan tim di rehab medis juga banyak sekali timnya. Jadi semakin cepat terscreening akan lebih baik untuk ditata laksana, maka prognosis atau kebarannya itu akan lebih baik sebenarnya. Oke, baik. Jadi memang semakin cepat orang tua mengetahui, semakin cepat bisa untuk diatasi ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk gangguan katakanlah autis ini adalah gangguan otak ya dokter ya, atau perkembangan pusat. Perkembangan. Gangguan ini sendiri bisa timbul atau penyebabnya sendiri itu seperti apa dokter? Karena apa? Jadi dari hasil penelitian juga multifaktorial dan tidak bisa ditentukan hanya satu penyebab. Jadi ternyata banyak, dari ada yang melakukan penelitian secara genetik, faktor apa gen yang menyebabkan, terus ada juga yang dari hasil penelitian bahwa usia ayah ketika anak itu usia ayah yang ketika mempunyai anak itu usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian lagi ada juga harus penelitian mengatakan itu berhubungan erat dengan ketika ibu hamil itu mengalami gejala depresi atau stres. Jadi sebenarnya tidak hanya satu faktor saja, tapi multifaktorial, dan sampai sekarang belum bisa dideskripsikan, belum bisa ditentukan secara pasti apa sih penyebab utamanya itu dari autism spectrum disorder ini. Oke, baik. Berarti memang untuk sampai saat ini pun memang belum ditemukan ya dokter ya, memang belum ada penyebabnya sendiri itu seperti penyebab pastinya itu seperti apa ya dokter. Baik dokter, kalau untuk perbedaan dari autis dan dengan Down syndrome itu apa itu dokter? Jadi kalau Down syndrome itu juga merupakan suatu kelainan genetik, itu berbeda ya, di trisomi ya, kromosom. Jadi berbeda. Kalau anak autis ini lebih kepada dianya gangguan juga memang gangguan neurodevelopmental, di mana lebih kepada interaksi sosial, komunikasi biasanya. Tapi kalau anak-anak Down syndrome
itu lebih kepada kegangguan pada tumbuh kembangnya, pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang anak Down syndrome juga itu bisa mengalami autis ini. Oke, baik. Kalau untuk jadi kalau untuk autis ini sendiri adalah keterbatasan komunikasi ya, dokter ya. Tapi secara look pun mereka normal. Untuk perkembangan fisiknya pun bisa terganggu juga. Dari beberapa penelitian dikatakan mereka bisa terganggu biasanya dari tumbuh kembang berupa gross motor. Biasanya ada keterlambatan dalam berjalan gitu juga ada. Tapi berbeda kalau pada anak Down syndrome itu memang nyata kelainannya pada trisomi kromosom ya. Jadi memang mereka memiliki ciri-ciri khas tertentu seorang anak Down syndrome ya. Ada karakteristik misalnya mukanya bentuknya seperti mongoloid, kemudian lagi ada ciri karakteristiknya tertentu. Sedangkan kalau anak autis itu kalau dari ciri-ciri fisik seperti anak biasa atau anak tipikal, tapi tapi lebih banyak kepada gangguan pada sebenarnya banyak, tidak hanya komunikasi saja, tapi lebih banyak memang yang nyampak atau nyata itu lebih pada cara berinteraksi sosialnya. Sedangkan kalau anak Down syndrome mungkin mengalami masalah berkomunikasi itu disebabkan karena juga ada gangguan pada perkembangan neurodevelopmentalnya, tetapi itu berbeda, faktor penyebabnya itu berbeda dari anak autis itu sendiri. Sama-sama bisa mengalami gangguan komunikasi, tetapi kalau pada anak Down syndrome itu lebih kepada disebabkan karena sudah penyebab genetiknya sudah pasti, sudah tahu ada gangguan mutasi kromosom gen. Kalau pada anak autis tidak, bukan disebabkan oleh banyak faktor yang tadinya saya sebutkan, belum tentu hanya satu faktor saja. Jadi lebih menonjol kepada segi komunikasi juga, lebih banyak kepada komunikasi yang banyak dikeluhkan oleh orang tua. Oke, baik. Jadi memang untuk keterbatasannya itu memang berbeda ya, dokter. Berbeda. Ya? Jadi memang untuk autis dan Down syndrome ini sendiri memang mempunyai ciri-ciri yang memang berbeda, tapi memang ada juga keterbatasan untuk komunikasi. Ya. Dari ciri fisiknya saja sudah tampak kelihatan kalau anak itu tersebut mengalami Down syndrome yang kemudian dibuktikan lagi dari pemeriksaan genetika. Dari ciri fisiknya saja sudah tampak. Memang itu syarat untuk memenuhi ciri bahwa anak ini mengalami Down syndrome. Oke, baik. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Ame
pendaftaran di Polirawat Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Bang Cebisya dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dan masih membahas mengenai membangun komunikasi dengan anak autis. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 ada 364111. Baik. Atau di live Instagram kita di @sriwijayatv ya, pemirsa bisa ini kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silakan. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya, kalau tadi terkait untuk anak autis dan juga Down syndrome ya dok ya. Nah kalau untuk autis ini sendiri dokter, apabila sudah dilakukan katakanlah untuk pengobatannya sendiri itu adalah terapi ya dok ya, apakah dengan terapi itu sendiri nanti akan bisa sembuh dok? Ya. Sebenarnya kalau dari kata autism spectrum disorder, jadi kalau kata disorder itu bukan suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi gejalanya itu akan masih menetap. Tapi mungkin berat ringan gejalanya sendiri yang nanti akan mungkin jadi berkurang seperti itu. Jadi itulah kenapa perlunya deteksi dini, intervensi dini. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa intervensi itu tidak hanya dilakukan oleh kita serahkan saja kepada tim medis, tapi juga butuh supporting system daripada keluarga. Oke, baik. Jadi memang dilakukannya terapi itu sendiri akan mengurangi ya dokter ya, dari yang memang untuk komunikasinya sendiri yang terbatas mungkin bisa lebih bisa ada tatapan matanya lebih bisa ya salah dok, satunya.
Baik, dokter, kalau untuk selain dilakukannya dengan terapi sendiri, dokter, yang bisa dilakukan oleh orang tua itu apa saja, dokter? Sebenarnya pada saat kita ada pasien dengan ciri autis spectrum disorder, kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu ya. Jadi kepada anak autis ini memang gejalanya tuh gimana. Maka dari asesmen tersebut kita akan memberikan tata laksana itu berupa terapi, biasanya diberikan terapi okupasi terapi berupa sensory integrasi dan juga terapi bicara. Tetapi kita juga memberikan PR lah, PR berupa program kepada keluarga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, karena setiap anak dengan ASD itu kita tidak bisa menyamakan terapi yang diberikan, tetapi sesuai dengan kebutuhan atau tailor-made dari pasien masing-masing. Jadi memang berdasarkan asesmen tersebut itu. Jadi harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Nanti kita berikan PR atau home program kepada orang tuanya, keluarganya. Baik, dokter, untuk anak-anak sendiri kan apabila dia sudah lahir ya, dokter ya, katakanlah ciri-cirinya tuh memang belum ada, dokter, belum terlihat normal katakanlah. Pada saat di umur ya katakanlah sudah hampir 5, 6 bulan atau 8 bulan, itu kan pada saat itu mungkin orang tua sudah bisa mengajak bicara si anak. Setelah itu apakah si anak tumbuh dengan katakanlah saat ini dengan gadget ya, dokter ya, apakah nantinya anak bisa untuk stimulusnya sendiri kan bisa berkurang ya, dokter ya, untuk pergerakan otaknya sendiri. Nah, itu bagaimana, dokter? Apakah bisa terjadi pada anak nanti? Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah yang sering datang ya sama kita ya, adalah gangguan komunikasi, delay, speech delay gitu kan. Speech delay ini karena apa? Kalau memang karena dia over screen time atau kebanyakan gadget atau dia banyak nonton TV, maka ketika tidak berada di depan TV atau gadgetnya, maka anak itu akan melakukan interaksi komunikasi dengan kita. Tapi berbeda dengan kalau anak itu memang anak ASD atau autis, maka dimanapun kondisi apapun, maka dia akan tetap menunjukkan ciri-ciri seperti itu. Walaupun anak dengan sekarang kan gadget addiction ya, over screen time-nya, maka dia akan menunjukkan ciri-ciri seperti anak autis memang. Jadi dia tidak melakukan interaksi dengan sosialnya, kemudian lagi kita panggil juga mereka tidak karena asik dengan dunia mereka sendiri kan, kemudian lagi berkomunikasi juga mereka juga jadi terbatas karena memang masih sibuk. Nah, tapi ada ciri-ciri tertentu seperti gerakan stereotipik atau berulang itu pada mereka tuh tidak ada. Tapi memang ciri-ciri jadi seperti anak autis, seperti di dunia sendiri karena udah over screen time itu. Benar. Nah, untuk itu sendiri, apakah nanti untuk pertumbuhannya sendiri akan terganggu, dok, dengan ya seperti tidak merespon orang berbicara, terus juga yang tadi lambat untuk berbicara juga. Nah, itu apakah nanti akan mengganggu pada saat dia tumbuh pada anak gadget addiction? Pada anak gadget tentu saja akan menunjukkan keterlambatan banyak sekali. Mungkin kalau yang datang ke RSMH itu sekitar lebih dari 70% ternyata over screen time. Yang ASD-nya sendiri itu tidak sebanyak itu sebenarnya. Sekarang kan dunia gadget terus kan. Terus kemudian lagi apalagi kita habis menjalani pandemi, jadi mereka tuh terbiasa untuk tetap ada di rumah. Kemudian ketika saya tanya, tidak ada peer group atau tetangganya juga pada nggak main keluar rumah. Jadi nggak ada, kalau kita zaman dulu masih kecil mungkin keluar rumah main sore hari gitu kan. Jadi mereka tuh tetap di dalam rumah ternyata ketika saya tanya, atau tidak memiliki anak-anaknya seusia mereka. Misalnya anak ini usianya 3 tahun, ternyata yang lingkungan sekitar rumah usianya udah SMP, SMA, jadi tidak ada stimulasi. Jadi mereka hanya diberikan itu gadget atau TV, walaupun ibunya mungkin tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi akan tetap keluarannya akan seperti keluarannya itu sama, jadi terlambat berbicara gitu, tapi akan berbeda ciri khasnya dengan anak ASD atau autis itu sendiri sih sebenarnya. Oke, baik, dokter. Kalau untuk komunikasi sendiri, dokter, untuk anak autis sendiri ini, dokter ya, yang penyandang autis, untuk orang tua atau orang-orang yang katakanlah di sekitarnya, itu bagaimana bisa membangun komunikasi itu sendiri, dokter? Jadi sekali lagi bahwa berkomunikasi itu tidak hanya melalui verbal. Jadi kita tuh harus tahu bahwa komunikasi itu bisa kita lakukan dengan cara yang lain ya.
Jadi kita tidak boleh untuk menuntut si anak ini harus berbicara atau berkomunikasi secara verbal. Jadi hormati bahwa mereka memang memiliki keunikan khusus. Jadi kita bisa bantu tuh dengan yang sekarang berkembang itu adalah terapi-terapi atau mungkin bisa diterapkan di rumah, atau kita bisa memperkuat mungkin verbalnya tidak baik, tidak berkembang dengan baik, tapi kita bisa menggunakan media-media yang lain seperti menggunakan kartu atau bentuk-bentuk gambar atau gadget itu sendiri. Kalau kita bisa gunakan sebagai media itu juga bisa. Jadi sebagai misalnya kalau dia pengen makan, dia bisa menunjukkan gambar mungkin nasi atau apa. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk mengeluarkan kata nasi makan. Jadi kita bisa bantu. Yang penting komunikasi atau pesan yang atau keinginan mereka tuh tersampaikan dan kita juga mengerti. Untuk anak autis ini sendiri, dokter, apakah ada keterbatasan untuk berbicara juga, atau nantinya pada saat dilatih memang mereka nanti akan bisa mengeluarkan kata-kata yang sudah diajarkan? Jadi dari hasil penelitian itu, prognosis seorang anak untuk bisa berkembang berbicaranya itu ternyata dilihat dari usia 4 tahun. Jadi kalau dia 4 tahun itu belum ada kata verbal yang berkembang dengan baik, maka prognosis ke depannya itu akan kurang baik. Walaupun dari hasil penelitian nanti juga ada bahkan berkembang komunikasi, tapi kita bisa lihat prediksinya dari usia dia 4 tahun. Jadi kita udah mulai masuk tuh intervensinya. Oh, ini sebenarnya tidak bisa kita anak ini kita tidak hanya verbal aja nih. Kita udah masuk metode-metode lain. Tadi saya jelasin tadi dengan misalnya dengan menggunakan gambar atau apa. Dan juga kita lihat IQ-nya. Kalau seorang anak yang memiliki anak autis yang memiliki high functional atau IQ yang baik, maka prognosis untuk berkomunikasi bicaranya akan lebih baik dibandingkan dengan anak autis yang memiliki IQ yang kurang baik. Oke, baik. Jadi memang untuk lambat laun memang harus diajarkan juga ya, dokter. Ya. Memang ada terapinya sendiri untuk anak tersebut. Baik, dokter, kalau untuk keluarga sendiri atau orang-orang ini sekitar, apakah kita perlu untuk menginformasikan ini, dokter, bahwa ya mungkin kalau untuk orang yang baru ketemu atau ini kan memang si anak kan mungkin diajak berbicara dia tidak merespon. Nah, itu apakah kita perlu untuk menginformasikannya, dok? Ya, jadi ini di sini kan perlu tim yang baik ya, tidak hanya rehab medik tapi juga tim dari teman sejawat dari tumbuh kembang anak. Biasanya pas kita juga menerima anak dengan diagnosa ASD itu sudah menerima dari teman sejawat bagian anak, misalnya dari tumbuh kembang, bahwa anak ini terdiagnosa dengan autism spectrum disorder. Walaupun kita kadang memerlukan waktu, tidak hanya 1 kali kunjungan ketika anak itu datang, tapi bisa beberapa kali kita melakukan observasi. Dan yang lebih baik adalah kita tidak boleh melabel seorang anaknya, jadi benar-benar harus hati-hati. Tidak semua orang kan siap bahwa anak itu dengan terdiagnosa ASD kan, nah itu kan dampaknya bisa kemana-mana ya. Jadi tapi memang kita harus beritahukan bahwa sudah dijelaskan dari teman sejawat dari bagian anak. Kemudian lagi kalau mungkin rehab medik lebih kepada apa yang mesti dilakukan di rumah. Ya, apa yang mesti dilakukan di rumah itu terapi-terapi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Misalnya seorang anak ASD dengan over screen time juga kita biasanya berikan edukasi bahwa gadgetnya dikurangi atau bahkan dihentikan. Kemudian lagi sosialisasi atau cari peer group. Ya, jangan hanya di rumah saja, tapi kita bisa jadi kita sarankan kepada orang tua untuk mengajak anaknya untuk sosialisasi, walaupun mungkin dia tidak terlibat, dia biasanya dia biasanya soliter, bermainnya sendiri, tapi tetap kita harus rangsang, kita siapkan lingkungannya dengan diajak, ya. Kemudian lagi kita di rumah itu seperti apa gitu tuh. Kita juga sebagai orang tua juga misalnya tidak boleh banyak bermain gadget di depan mereka juga. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik juga. Jadi lebih kepada edukasi tersebut dan juga PR-PR dari atau home program yang diberikan oleh tim terapis dan juga dari dokter. Oke, jadi memang ada perlakuan tersendiri ya, dokter, yang memang harus diperhatikan oleh orang tua ataupun ya keluarga, katakanlah ya, dokter, ya, memang untuk anak ini agar bisa lebih, karena kan si anak juga melihat ya, dokter, ya, walaupun untuk diajak berbicara pun memang dia tidak merespon ya, dok, ya. Baik,
Dokter, nanti kita akan melanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Balurkan, ampunkan minyak Ganapati, agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herba. Buah duku dimakan cumi. Salah sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, Ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV.
Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih dengan tema kita membangun komunikasi dengan anak autis. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk orang tua sendiri ini dokter ya, apakah memang harus ada yang memang diajarkan ke anaknya dengan cara komunikasi dari orang tua sendiri, atau memang ada orang tua itu harus belajar dengan ahlinya dokter? Bagaimana ini dok? Jadi terima kasih. Jadi ini sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa memang apa yang nanti diterapkan atau menjadi home program bagi orang tua adalah hasil dari asesmen yang kita lakukan terlebih dahulu ya. Jadi apa yang memang dibutuhkan, apa yang bagaimana cara melakukannya, itu nanti diberitahukan. Jadi karena terapi yang utama itu bukan terapi ke pusat pelayanan kesehatan sebenarnya, tapi terapi yang paling utama itu adalah ketika anak itu bersama orang tua atau lingkungannya, karena mereka lebih banyak waktunya berinteraksi dengan anak tersebut. Jadi untuk berkomunikasi tadi saya bilang tergantung dari perkembangan anaknya. Jadi kalau anaknya memang sudah ada bakat, memang secara verbal dia sudah mampu, maka kita bisa memberikan PR atau home program kepada orang tua. Tapi kalau misalnya anaknya tidak bisa secara verbal dan kita juga sepertinya prognosisnya kurang baik, maka untuk membangun komunikasi itu kita bisa edukasi orang tua bisa menggunakan media-media yang lain. Oke, baik. Jadi memang untuk media-media sendiri pun memang bisa pada saat dia lakukan di rumah. Terapi sendiri itu bisa diterapkan di rumah ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk prosesnya sendiri dokter, untuk proses dilakukannya terapi ataupun komunikasi ataupun pengobatan lah yang dilakukan untuk anak autis ini sendiri, berapa lama tuh dokter? Jadi mengingat kalau untuk anak ASD Autism Spectrum Disorder ini kan multidisiplin ya, dari bagian teman sejak dari tumbuh kembang, kemudian lagi teman sejak psikiatri dan juga rehabilitasi medik. Nah, kalau untuk terapinya sendiri, ini Rumah Sakit Muhammad Husin sudah memiliki untuk terapi berupa okupasi terapi dan juga terapi wicara ya. Nah, terapi okupasi terapi itu kita memiliki layanan seperti layanan terapi sensori integrasi dan juga terapi wicara. Nah, untuk lamanya itu per anak itu kita berikan layanan untuk masing-masing, satu anak itu 1 kali terapi untuk okupasi terapi dan 1 kali untuk terapi wicara di hari yang berbeda. Nah, memang terapi ini dikatakan itu sebenarnya sudah cukup lah ya, karena sebenarnya kita tekankan tadi balik lagi bahwa terapi sebenarnya adalah di rumah ya. Jadi PR itu atau hasil terapi itu nanti maksudnya hasil penilaian dari terapis itu nanti atau hasil penilaian dari seorang dokter rehab medik itu nanti akan memberikan edukasi, dan edukasi itu harus diterapkan di rumah pada orang tua. Untuk berapa lamanya sebenarnya seorang anak autis itu sendiri sebenarnya bisa dikatakan tidak ada jangka waktunya ya, berapa lama ya. Tapi kalau kita misalnya kalau kita sendiri, jadi kalau sudah memasuki usia-usia sekolah, maka kita lanjutkan untuk sekolah saja ya sebenarnya, karena layanannya akan sama diberikan. Usia 7 tahun ke bawah kalau kita pelayanannya masih. Jadi memang untuk berapa lamanya pun kita tidak bisa tahu ya dokter, tergantung dari perkembangan si anak sendiri. Apabila memang ada perkembangan yang baik, ya mungkin memang bisa dilakukan untuk misal 1 bulan bisa berapa kali, mungkin bisa dikurangi ya dokter ya untuk pembelajarannya pada saat terapi. Nah, kalau untuk kendala sendiri dokter, kendala dalam membangun komunikasi ini biasanya apa dok? Ya, kalau kita bilang kendala untuk komunikasi dengan ASD itu adalah seorang anak ASD itu belum tentu paham terhadap apa yang kita bicarakan, ada komunikasi dari mereka. Jadi mereka tidak paham sama sekali apa yang kita bicarakan atau lawan bicaranya bicarakan atau ngomong. Komunikasi apa yang kita, informasi apa yang kita sampaikan. Mereka tidak paham, mereka tidak menganggap, bahkan mereka menganggap itu tidak ada.
Dan maka keluarannya maka tidak ada timbal balik atau ekspresi berupa kata-kata yang dikeluarkan, karena mereka sendiri tidak paham atau bahkan tidak menganggap bahwa lawan bicara ini ada sebenarnya. Jadi itu yang sulitnya ya. Jadi itulah yang kita berikan tata laksana terapi kepada pasien-pasien dengan ASD ini. Oke, baik. Kalau untuk saat ini dokter, selama ya katakanlah di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri dokter ya, pada saat ada anak autis yang memang melakukan terapi ataupun melakukan pengobatan ya dokter ya, untuk perkembangannya saat ini dokter, bagaimana dokter? Apakah sudah ada yang katakanlah yang memang hampir yang dia dari berbicara agak susah dan sekarang lebih lancar dan meresponnya juga lebih baik, itu bagaimana dokter? Jadi memang semakin cepat ditata laksana maka akan keluarannya akan semakin baik. Ketika seorang anak dengan ASD memiliki kemampuan verbal usia kurang dari 4 tahun dan memiliki IQ yang baik, maka prognosis untuk kemampuan bicaranya akan baik. Jadi kalau untuk pengalaman sendiri, ada beberapa anak autis yang dulunya tuh tidak bahkan dipanggil tidak respon sama sekali, kemudian sejak diterapi itu sudah menunjukkan tanda direspon. Mungkin dulu 10 kali bahkan dipanggil berkali-kali itu tidak menoleh sama sekali, dan sekarang ini mungkin lebih cepat dia menoleh. Ya itu kemudian kita minta misalnya kita salim atau dada kita suruh buang ini ke kotak sampah atau apa yang tadinya tidak respon sama sekali, sekarang sudah bisa untuk perintah-perintah sederhana. Tapi kemampuan ekspresif berkomunikasi untuk mengeluarkan kata-kata itu sendiri merupakan suatu proses yang kompleks, dan memang ini keluarannya lebih bisa dikatakan tidak secepat dari ketika mereka paham kita bicara apa, untuk keluaran mereka berbicara kata-kata tersebut. Dan mereka dari beberapa anak autis itu ada yang sudah bisa komunikasi dua arahnya ya. Mereka kan sulitnya komunikasi dua arah nih, timbal balik nih, seperti Mbak Desi dengan saya ini. Mereka pun kalau mengeluarkan kata-kata, mungkin kata-kata itu bersifat spontan yang tidak berada dalam komunikasi. Jadi apa yang mereka tonton mereka keluarin. Mereka mamanya bicara apa, tiba-tiba suatu saat mereka keluarin, bisa ngomong, padahal ngomongnya itu bukan dalam konteks komunikasi dua arah. Nah, yang kita butuhkan adalah berbicara untuk komunikasi dua arah ya. Tapi ada beberapa yang memang sudah mulai ada dan menunjukkan. Itulah pentingnya atau perlunya untuk deteksi atau tata laksana sejak dini, jadi memberikan prognosis yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, jadi memang untuk si anak sendiri, kalaupun dia meresponnya tuh merespon karena dia mendengar, bukan karena ada komunikasi yang ini ya dokter ya, antara misalnya saya mengajak ngobrol sama dokter, dia bukan merespon itu, tapi pada saat dia seperti menonton TV itu, apakah dia bisa meresponnya dokter? Mengingat kata-kata yang keluar dari televisi? Bisa. Mereka bisa ingat, justru beberapa orang tua, dokter anak saya nonton ini, terus suatu saat dia keluarin kata-kata itu misalnya tuh ya. Jadi bersifat dia spontan saja, tapi tidak dalam konteks komunikasi timbal balik dua arah. Jadi misalnya kalau makanya ketika diminta diulang sama orang tuanya, mereka nggak mau. Jadi cuman atau mungkin keadaan yang sangat terpaksa, mereka baru keluarin itu kata-katanya. Jadi punya trigger yang sangat besar sekali untuk memaksa mereka untuk bicara. Kalau untuk anak autis sendiri nih dokter ya, cara mereka untuk katakanlah meminta makan atau meminta minum itu bagaimana dokter? Jadi kalau anaknya itu sendiri tuh kita kan tidak memaksa mereka untuk berbicara ya. Jadi kita tidak maksa langsung ngomong gitu kan, enggak. Jadi dengan biasanya mereka dengan anak autis itu bisa mereka ada yang sama sekali itu tidak minta. Iya. Jadi nggak minta, diam aja, mau minum mau makan. Ada yang sudah mengeluarkan dengan menarik, menunjuk gitu kan. Sudah itu pun sudah dianggap suatu perkembangan ya bagi kita. Berarti mereka sudah ngeh bahwa saya butuh ini, caranya mau mengambil itu saya perlu orang lain gitu kan, daripada hanya diam aja kan. Jadi mereka udah ngeh. Jadi dengan menggunakan itu, walaupun mereka kata-katanya belum keluar, nasi atau misalnya makan minum gitu kan belum ada, tapi dengan gerakan seperti menarik, menunjuk, dengan bantuan orang lain, itu sudah termasuk suatu perkembangan kalau menurut kita ya.
Walaupun kata-kata atau verbal belum keluar. Belum keluar ya dokter ya, tapi mereka untuk merespon seperti menunjuk pun sudah bisa ya. Sudah dokter? bisa. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 071113646666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya.
Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa. Ini sudah tidak terasa ini dokter, ini di segmen terakhir ya dok ya. Baik, kalau untuk sedikit ini dokter, bagaimana ini dokter kita tahu kelebihan dan juga kekurangan si anak penyandang autis ini sendiri dokter. Kita bisa tahu caranya itu seperti apa dokter untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya? Yang lebih banyak coba ya, jadi kalau kita tuh harus mengobservasi terlebih dahulu ya. Jadi itu kita tanya kepada orang tua hobinya apa, misalnya hobinya itu misalnya melukis dok, menggambar. Jadi dari media itulah nanti kita masuk coba untuk pendekatan kepada mereka. Jadi ini sih sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa kita tidak boleh memaksa sebenarnya keinginan kita ya, bahwa mereka itu harus sama seperti anak tipikal lainnya. Mereka punya keistimewaan sendiri yang kita mungkin sebagai orang tua mesti tahu apa yang bisa dikembangkan dari anak spesial ini. Jadi kan mereka tidak hanya mengajar pendidikan atau misalnya harus juara atau apa harus sama. Jadi tapi bisa dikembangkan dari hal yang lain. Mungkin dia berbakat dari seninya, mungkin dari olahraganya, atau mungkin dari segi IT-nya. Jadi mungkin itu harus kita kembangkan ya. Nah, kalau berbicara tentang kekurangan sih sebenarnya kalau memang sekarang kan kita bicara komunikasi, mungkin dari sana yang mereka seperti ciri-ciri anak autis pada umumnya itu memang keterbatasan dari komunikasi, interaksi sosialnya. Oke, baik. Baik, sedikit dokter ini pesan-pesan ini untuk pemirsa di rumah terkait untuk baik untuk orang tua ataupun yang memang mempunyai untuk anak yang autis sendiri itu seperti apa? Boleh silakan dokter. Ya, jadi memang untuk sebelumnya kalau kita screening itu paling baik harus cepat, harus dilakukan dan utama dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau kita menunjukkan anak kita memiliki sepertinya ada masalah atau kelainan seperti anak tipikal lainnya, maka harus cepat kita deteksi dan dibawa ke tenaga kesehatan gitu ya. Dan kalaupun kita sudah memiliki anak dengan berkebutuhan khusus ini, maka saya perlu tekankan bahwa berkomunikasi itu tidak hanya verbal atau bicara, tapi komunikasi itu bisa dibangun dengan cara nonverbal. Jadi begitu banyak pintu yang bisa kita masuk untuk membangun komunikasi dengan anak ASD ini. Jadi kita jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan mereka untuk bisa, tetapi cobalah kita beradaptasi, kita yang menyesuaikan dengan mereka. Jadi komunikasi itu akan tetap terus berjalan gitu dengan baik. Jadi kita juga paham maksud mereka dan maksud kita juga bisa tersampaikan sama mereka ya. Itu aja. Oke, baik. Jadi memang tidak perlu untuk memaksakan kita yang memang harus bisa ya dokter ya. Gitu. Tapi memang kita yang harus bisa lebih mengerti lagi kemauan si anak ya, dan komunikasi secara apa, tidak hanya verbal saja. Sebenarnya memang harus lebih bersabar lagi ya dokter ya. Harus lebih bisa lagi bagaimana cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan anak penyandang autis ini sendiri. Baik, Dokter Lia Miranda, terima kasih banyak dokter sudah hadir di Jendela pada malam hari ini. Terima kasih, dan tidak terasa ini kita sudah closing ya dokter ya. Baik, pemirsa, demikian dialog kesehatan pada malam hari ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Saya Desi Nariski pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Acara ini dipersembahkan oleh